Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah. Silahkan guru kembali tempat duduk. Sapa Iya, dulu sapa jamaahnya dulu dari nih mana? jamaah yang di studio. Ibu-ibu dari mana nih sebelah kanan? Cimaung, Bandung. Dari Masya mana? Allah. Bandung. Oh, Maung tapi gayanya kupu-kupu ya gitu, Masya Allah. Nah, yang sebelah sini dari mana Ibu? Oh, Dari sekali mana? lagi. Wah, tepuk tangan dong, Masya Allah. Agak ini ya, wus ya pengendali angin. Silakan guru kembali ke tempat duduknya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jamaah yang di rumah apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin, Masya Allah. Nah, jamaah yang di rumah nih, aku mau tanya. Kalau ngomongin galau nih, kayaknya itu khasnya para mama ya. Aku mau tanya sama ibu yang di sebelah sini. Bu, halo ibu. Bu, pernah galau nggak bu? Pernah, Galau karena apa? banyak karena anak nakal jadi galau. Kalau galauin suami sering? Sering. Galaunya kenapa tuh bu? Ya kalau disuruh sholat susah gitu. Masya Allah. Jadi ibu ini adalah istri yang solehah ya. Makanya galauin suaminya karena suaminya aduh susah kalau disuruh sholat gitu ya bu ya. Ya cari tanya juga dong Yang yang, mana lebih nih? tua. Itu Oh, kagak yang mana mudaan. nih? Yang Cari mana yang nih? paling tua. Agak Tuh, tuh, gimana sana gitu tuh. ya? Yang mana nih? Tuh. Yang pojok sini Yang ya? nggak bergerak tuh. Sampingnya. Yang- Yang takut ditanya. Oh yang ini, yang ngeliatin temennya. Oke ibu, assalamualaikum ibu. Ibu pernah galau? Pernah Galau apa? galau. Bukan galon bu, galau. Galau apa? Galau. Galau karena dia bingung mau galauin apa Ustaz. Nah. Masya Allah. Beda pertanyaan kepada yang muda sama Ya. yang tua. Kalau yang betul. muda ditanya pasti banyak masalah. Kalau Kalau yang tua kayak, nggak ada "Ah." lagi masalah. Iya. Masya Allah. Yaudah deh, langsung aja yuk kita bahas. Tema kita hari ini adalah jangan-jangan kamu sering galau karena ini. Boleh tepuk tangannya dong jemaah? Masya Allah. Nah ini nih ada video tayangan nih. Yuk kita tonton. Usaha dan doa itu harus seimbang. Yuk. Jadi ya pernah mencampuri yang menjadi urusan Allah. Nah ini masalahnya nih kita nih manusia ya, terutama kaum mak-mak wanita itu suka apa aja tuh diurusin, termasuk ya urusannya Allah gitu. Udah kamu nggak usah dipikirin sama emak-emak, ibu-ibu para wanita nih. Jadinya galau Ustadz. Nah itu seperti apa penjelasannya? Ini masalahnya kan kita udah banyak yang dipikirin kok sampai itu juga harus dipikirin gitu kurang lebih. Nah silakan tausiahnya Ustadz. Terima Tepuk tangan, jemaah. kasih Betari tabe guru kami Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa yaqina. Jamaah.
Mudah-mudahan kita yakin betul akan kelemahan kita dan kita yakin betul akan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi urusan kita maksimalkan, apa yang menjadi urusan Allah tidak usah kita campuri. Wa ufawwidhu amri ilallah. Pokoknya segalanya urusan saya serahkan kepada Allah. Tugas saya adalah memaksimalkan segala potensi yang telah Allah berikan kepada saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena sesungguhnya segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, aduh enggak sanggup lagi saya bekerja. Ternyata dia punya 2 kaki yang sempurna. Di sisi lain ada orang, Masya Allah, Subhanallah, kakinya 1. Mohon maaf ini, kakinya cuma 1 mungkin karena kecelakaan atau apapun itu. Tapi dia masih bekerja keras. Ini yang punya kaki 2 tidak mau bekerja karena dia bilang capek atau segala macam. Maka 2 kakimu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita urusan majelis salim, urusan majelis ilmu. Kita mengatakan menyerah belajar. Padahal Imam Bukhari dalam keadaan buta dia belajar. Imam At-Tirmidzi juga demikian dalam keadaan buta. Maka 2 mata ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa urusan manusia? Ikhtiar, usaha. Apa urusan manusia? Berdoa, tapi hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna daripada sering ikut campur urusan Allah? Apa makna daripada jangan mencampuri apa yang menjadi urusannya Allah? Yang pertama, kita harus paham batas wewenang kita, Ibu. Iya. Urusan jodoh, urusan kita, urusan Allah. Urusan Allah. Tapi memperbaiki diri supaya dapat jodoh yang terbaik, urusan kita. Mau dapat jodoh yang soleh, carinya di tempat-tempat orang soleh ngumpul. Mau dapat daripada kebaikan-kebaikan, cari di tempat orang-orang baik. Subhanallah. Urusan kematian kita atau urusan Allah? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ajal ini menjemput, kapan dicabut nyawa kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita apa? Biar matinya husnul khotimah, usahakan istiqomah dalam ibadah. Kenapa ada orang meninggal pada saat sujud qobliyah subuh? Karena tiap hari qobliyah subuh. Kenapa ada orang meninggal pada saat pengajian? Karena rajin pengajian. Kenapa ada orang meninggal dalam keadaan baca Quran? Karena kerjaannya baca Quran terus. Kenapa ada orang meninggal pada saat main HP? Karena kerjaannya main HP terus. Subhanallah. Maka urusan kita istiqomah, urusan dicabutnya kapan, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki pun demikian. Maka kenapa kita jangan mencampuri urusannya Allah? Supaya kita tahu batasan kita. Yang kedua, supaya kita tawakal ala Allah. Dan yang ketiga, supaya kita tidak suudzon kepada Allah. Masya Allah. Jadi kita tuh tugasnya berusaha ya, berikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah. Kadang-kadang bikin betul. pusing tuh kalau kita ngurusin urusannya Allah. Di antara urusannya Allah itu urusan niatnya orang sama kita. Makanya ibu-ibu ribet tuh. Kayaknya dia nggak ikhlas deh. Bukan urusanmu itu. Iya, gitu aja diurusin ya. Iya. Harusnya ya sudah, kayaknya serahkan dia bantu saja. saya karena dia ada maunya deh. Urusan dia sama Allah, urusanmu. Iya. Emak itu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam, tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Nah, aku mau bertanya sama Bunda. Baik. Assalamualaikum Bunda, Masya Allah sudah lama tidak bertemu. Iya, Kak Bitari. Wow, sudah runcing, kenapa? emas berkilau itu yang dibawa sepatunya. Biasa aja. Masya Allah. Gimana Kak Bitari? Gimana? Alhamdulillah sehat. Bunda, aku mau tanya nih. Boleh. Ini tentang kegalauan para Gen Z, terus juga kaum sekarang ini ya, Iya. krisis identitas gitu. Iya. Jadi dia bingung dengan jati diri dia, seperti apa, bagaimana, galau ya. Apalagi yang marak sekarang ya di dunia seperti Iya, ini, LGBT. betul. Nah itu bagaimana Bunda? Apakah ya nauzubillah, semoga kita terjauhi dari hal seperti itu. Amin, Iya. amin, amin. Kalau gitu langsung silakan tausiahnya Ustazah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bitari. jemaah. Masya Allah, luar biasa. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kalau kita sedang merasa galau, pastilah kita sebagai manusia biasa akan merasakan ketenangan, rasa galau, rasa gelisah, gundah gulana. Betul? Nah, kalau kita sedang merasakan itu, segera kita itu ambil air wudhu. Apa fungsinya? Untuk menenangkan diri. Kalau kita sedang galau, banyak pikiran, banyak problematika hidup, ambil Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran itu akan menjadikan obat penenang bagi hati. Betul tidak, Bu? Kalau kita sedang galau, kita tidak tahu jati diri kita, jangan melihat orang lain yang lebih hebat daripada kita, tetapi kita hanya menonton. Kalau ada orang lain lebih baik daripada kita, kita tiru kebaikannya. Kalau melihat orang-orang kok bisa sukses, kok bisa hebat, kok bisa mengajinya rajin, kita kok enggak ya, kita galau, mau ngaji ragu-ragu, enggak ngaji ragu-ragu, enak di rumah gimana, galau. Ibu pernah merasakan galau? Galau itu enak apa tidak? Ibu suka galau? Bagaimana solusi ibu kalau lagi galau? Menenangkan diri. Masya Allah, banyak cara kita untuk menghindari kegalauan ini. Kemudian catatlah. Yang kedua ya, ibu catat. Apa yang ada pada diri kita, kelebihan yang Allah berikan. Potensi kita di mana, teruslah diasah supaya tidak galau. Kalau gagal biasa, orang sukses itu dari gagal sekian ratus kali. Berusaha gagal, belajar gagal, apapun gagal. Jangan galau, ada Allah. Kalau satu hari kita mendapatkan kesuksesan karena kita dari kegagalan, itu ada cerita. Betul tidak, Bu? Orang yang sukses itu pasti merasakan satu galau, gagal. Yang kemudian ketiga, kenali apa sih yang memicu kita galau, apa? Kenapa kita galau? Nah, bisa jadi kita kurang dekat kepada Allah. Kalau kita jauh dari Allah, maka biasanya hati kita itu agak kering. Kering dari kasih sayang Allah. Betul tidak, Bu? Kok galau? Karena kita jauh dari Allah. Bagaimana mau dekat dengan Allah? Bagaimana kita mau tenang? Allah ada dijauhin Kak Betari. Iya, bisa jadi galau ini tuh seperti alarm, Bunda. Betul. Alarm dari Allah biar kita tuh kembali mengingat kepadanya. Betul. Iya, jadi kita harus banyak berzikir. Itu dia, betul. Gitu ya jamaah yang di rumah ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Kak Tepuk Betari. tangan jamaah. Masya Allah. Nah, luar biasa sekali kan tema kita pagi hari ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah dan tema kita hari ini adalah jangan-jangan kamu sering galau karena ini. Boleh tepuk tangannya jemaah? Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini nih jemaah yang di rumah. Ibu-ibu di sini nih ada yang pernah bermasalah nggak sama tetangga? Pernah? Oh pasti pernah, nggak mungkin enggak. Tapi ini ada nih yang lebih viral nih jemaah, diteror tetangga 5 tahun. Waduh, kayak gimana itu? Yuk kita tonton. Ini kalau sudah mengganggu, laporkan kepada pihak yang berwenang. Betul. Siapa itu? RT, RW. Betul. Kalau sudah membahayakan jiwa, laporkan kepada pemegang kendali hukum. Betul. Kepolisian. Polisian. Gak apa-apa. Karena ini dalam Islam itu nggak boleh membahayakan diri. Nah kalau betul. seperti itu sudah dilakukan 2 tahap itu, ya udah pindah rumah. Nah itu KPR belum lunas tapi. Iya juga sih. Karena salah satu bentuk kebahagiaan itu, bentuk orang kaya bahagia itu kalau punya tetangga yang baik. Adem jadinya ya. Adem. Aduh, betul. Jadi harus dipikirkan ya kalau misalnya mengganggu boleh pindah gitu.
Pindah. Nah ini Ustadz, berhubungan dengan tema kita hari ini, itu kenapa tetangga begitu terlalu sampah emosinya sepertinya sudah sangat banyak di dadanya, itu menghempit di dada, dendam, dengki, membanding-bandingkan, jadinya seperti itu. Nah ini bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa membuang penyakit hati yang ada di dada supaya hati kita tuh bersih dari hal seperti itu. Silahkan tausiahnya Ustadz. Ya, saya suka pertanyaan Betari. Ada yang dengki, ada yang dendam, ada yang sirik, ada yang gangguin. Nah, bukan dianya yang diperbaiki, kitanya. Gimana cara membuang penyakit hati? Kalau orang susah kita baikin, kitanya dulu. Membuang penyakit hati yang ada di dalam. Ada 5 caranya. Zikir. Perbanyak ingat Allah. Amin. Orang yang ingat Allah maka akan hatinya tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikir Bu. Daripada ibu duduk-duduk baik, nganga-nganga doang. Enggak apa-apa ibu sambil zikir. Ya? Ya, betul. Yang kedua, baca Quran. Dengan membaca Quran pasti enak itu. Jamaah, bacalah Quran karena Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau nggak bisa sendiri, ajak teman-temannya, ajak orang ngaji. Nih, menjadilah para pencinta Quran, majelis pencinta Quran. Bagaimana kita bisa mencintai Quran? Bukan hanya membacanya, bukan hanya memahaminya, bukan hanya mengamalkannya, tapi bagaimana kita bisa mencintai Quran, maka kita akan tenang. Amin. Amin. Tidak gampang orang baca Quran itu. Apalagi orang bisa hafal Quran, tidak gampang itu. Kenapa? Karena Quran mendatangi yang tempat yang suci. Yang ketiga, apa yang ketiga? Perbanyak istighfar. Coba, astagfirullah, astagfirullah. Tarik nafas. Tarik nafas baru turunkan. Astagfirullah. Enak itu. Daripada kita sibuk dengan tetangga yang juli, tetangga yang ini, lebih baik sibukkan diri dengan mengingat Allah, sibukkan diri dengan baca Quran, sibukkan dengan diri dengan banyakin istighfar. Ada lagi. Hati-hati buat orang yang jahat. Kalau orang jahat hati-hati. Hati-hati kalau orang zalim. Jangan sampai orang kita zalimi mengadunya kepada Allah. Kepada Allah. Mengadu sama Pak RT, dah aman, dibikin damai. Mengadu sama polisi, aman. Dibikin apa? Dibikin kapok atau bikin apa? Tapi kalau mengadunya sama Allah, hati-hati. Jangan pernah berbuat zalim. Jangan sampai orang yang kau zalimi itu mengadunya kepada Tuhannya. Hati-hati. Ingat, perbanyak salat malam. Kalau ada masalah seperti ini, perbanyak salat malam. Perbanyak serahkanlah kepada Allah. Dan yang kelima, selain apa tadi Bu? Zikir. Apa lagi Bu? Baca Quran. Apa lagi Bu? Istighfar. Apa lagi Bu? Salat malam. Satu lagi, carilah orang-orang yang membuat kita bahagia. Cari orang-orang yang membuat kita bahagia. Kalau kita tidak bahagia, coba cari teman-teman yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, happy. Kenapa? Karena itu akan membuat kita jadi baik. Amin. Amin. Makanya sering-sering datang ke pengajian. Betul. Karena di situ ada siapa Bu? Ada ustazanya, Masya ada Allah. ustadznya, ada orang dermawan di situ, Betul. ada orang baik. Kumpulan orang-orang yang Circle yang baik. berada di tempat yang Yang baik. baik. Salah satunya adalah majelis taklim. 1, 2, 3. Majelis Taklim, taklim. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Jadi apa Bu? Tadi Bu ada 5. Yang pertama zikir, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga istighfar, yang keempat sholat malam, dan yang terakhir cari teman yang baik, yang kerjanya nggak ngegosip, yang kerjanya nggak galau, yang kerjanya ketawa-ketawa gitu. Jadi kita juga ikutan ketawa-ketawa ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini nih,
Aku paling gak suka sama orang yang perfeksionis. Gimana ya, agak complicated gitu. Tapi ini masalahnya orangnya perfeksionis, tapi suka nunda-nunda. Ya gimana dong ini ceritanya ya. Ini kita langsung tonton aja jemaah, ini dia. Subhanallah, Ya dia Allah. perfeksionis sekali. Iya, Pengennya betul. semua sempurna. Tapi dia juga banyak AIUEO-nya gitu. Iya. Kayak contoh nih ada temen ya, misalkan Iya. dia mau menikah, tapi terlalu pilih-pilih. Otomatis jadi nggak nikah-nikah sampai sudah lampu merah seperti itu. Ada juga yang mau dapat pekerjaan, ingin dapat apa ya, bulanan penghasilan. Tapi kalau milih pekerjaan tuh, waduh syaratnya banyak banget. Ditanya dulu nih gajinya berapa bulanannya. Kerja belum kok udah nanya gaji Masya gitu. Allah, Aduh, iya, Masya iya. Allah. Makanya bagaimana ini caranya supaya apa-apa tuh tidak harus sempurna begitu. Jadi biar nggak terlalu galau, kurang lebih seperti Siap. itu. Masya Allah. Silakan Bunda. Baik Kak Beta, ya Allah subhanallah pertanyaannya bagus sekali. Izin guru ndak kami Ustadz Maulana Ustadz Syam. Subhanallah pagi hari ini kita sudah banyak belajar, betul Ibu? Jadi jangan galau lagi, nggak penting galau. Ibu sebelah sini galau tidak sekarang? Nggak usah galau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau kita ada sifat nih di dalam diri kita perfeksionis. Nah, naon teh hayang sagala hade gitu tah. Hayang katingali sae. Nah, nya perpi ke pokoknya Maya. Temenang salah, nggak boleh lo sedikit ini nggak bagus, segala dipikirin, pokoknya harus sempurna menurut pandangan dia. Belum tentu kan pandangan kita sempurna, pandangan orang lain sempurna, betul? Jadi dalam hidup itu jangan selalu ingin mencari validasi manusia. Validasi dapat nemu Ustadz Syam. Jadi sekarang yang kita harus cari apa? Ini harus kita cari adalah pandangan Allah. Kalau kita sudah mencari ridho Allah, mencari kasih sayang Allah, mencari kebaikan di mata Allah, nah apapun yang kita lakukan. Mau kerja, mau berapapun gajinya, kerja saja dulu. Orang itu akan menggaji lihat kerja kita, betul? Jangan-jangan kita belum dapat kerja karena milih-milih, kata-kata Betari betul. Belum bekerja, mentang-mentang saya lulus ini, berapa gajinya? Jadilah tertunda pekerjaan. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, nih kayak kita di pom bensin, Bu, Pak, dimulai dari nol, begitu kan? Bekerja juga begitu, mulai dari basic. Mulai dari nol. Gak mungkin sukses itu dalam pekerjaan 20 tahun baru kita bisa sukses, insya Allah. Gak mungkin sebulan bekerja langsung sukses. Gak mungkin kita kerja 2 bulan 3 bulan langsung. Betul Bu? Kecuali perusahaan sendiri, sok mau langsung jadi apapun, mangga. Kalau kita misalkan terlalu perfect, maka kita akan menyesal. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau ada kesempatan sekali, terima dulu. Bagaimana ke depannya? Kerjakan dulu. Hasilnya bagaimana? Kalau kitanya nyaman, kalau kitanya setuju, kalau kitanya enak, lanjutkan. Tapi kalau misalkan kitanya tidak nyaman atau ada hal-hal yang membuat kita resign atau tidak mau kerja ini, nggak apa-apa, itu jadi pengalaman. Tuh 2 3. Izin Ustadz Maulana ikut 1 2 3. Coba diulang. Pengalaman. Jangan sampai Sekali lagi. pengalaman. Ibu, ilmu itu tidak hanya dalam buku, tetapi dalam kehidupan apapun bisa menjadi ilmu. Betul tidak Bu? Jangan hanya kita ingin terlihat baik, ingin terlihat hebat. Nggak penting. Nggak apa-apa sekali-kali kita nggak terlihat hebat, jangan galau. Karena apa? Semua akan ada masanya, semua akan ada waktunya. Apa kata kuncinya? Rajin. Orang rajin itu akan mengalahkan orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang jenius. Betul tidak? Bunda belajar enggak mengandalkan kepinteran, tapi keuletan, bukan ulet bulu ya. Mengandalkannya apa? Rajin, tekun. Faham gak faham, bisa gak bisa, kerjakan aja dulu. Kalaupun salah, kita masih belajar. Belajar dari kesalahan, itulah ilmu yang akan kita dapatkan sebagai pengalaman. Bunda bicara seperti ini, gurunda kita Ustadz Maulana Ustadz Syam
nggak langsung bisa seperti ini bicaranya. Betul tidak? Jam terbang itu akan menentukan, pahami materi, pahami ilmu yang akan kita sampaikan. Jangan menunda pekerjaan. Kenapa? Kalau kita ingin terlalu nampak sempurna, tidak ada di dunia ini yang paling sempurna hanyalah Allah. Betul? Manusia itu punya kekurangan. Jangan terlalu ingin sempurna. Masya Allah. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang tidak galau, tidak menjadi orang terlalu perfeksionis, mulai dari sekarang jangan menunda-nunda, Kak. Betul. Iya. Sebenarnya kuncinya satu, Bunda. Memang sih banyak yang belum tercapai di dunia ini. Benar. Tapi yang dikasih Allah juga kan gak sedikit. Disyukuri. Jadi disyukuri. Iya. Betul. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Kak Tepuk Beta. tangan jemaah. Masya Allah. Nah ini mak-mak nih, kaum mak-mak pada mau curhat nggak? Mau. Ayo karena sekarang kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo yang mau curhat tunjuk tangannya. Yang mana nih? Ayo Bu silakan kita ke tengah. Silahkan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun dari Majelis Taklim Nurul Huda, Malasari, Cimaung, Bandung. Masya Allah. Mangga Ibu, mangga. Ya, mangga Ibu mau curhat apa? Bagaimana menghadapi orang yang julid sama kita? Misalkan kita tuh punya rezeki sedikit, dia teh suka apa kayak nyindir-nyindir gitu ke kita. Kenapa punya segini? Kok nggak misalkan teh dibikin rumah atau apa? Kan sedangkan kan kalau misalkan Allah belum ngasih rezeki ke kita kan bagaimana, kan kita juga nggak bisa apa-apa, cuma hanya bisa berdoa aja kan sama Allah gitu. Mungkin belum ada rezekinya, belum dikasih rezekinya sama Allahnya gitu. Bagaimana menghadapi orang yang kayak gitu. Sedangkan kan saya kan sebagai seorang ibu kadang suka galau ya, baperan lah gitu istilahnya mah. Gitu, bagaimana cara menghadapinya? Siapa ya yang nggak pengen punya rumah sendiri gitu, iya. maksudnya teh semua orang juga pengen lah, apalagi anak-anak kan udah pada gede-gede. Betul. Apalagi ibu saya cuma punya ibu kandung satu lagi. Saya kan ingin membahagiakan ibu saya, ingin mengurus ibu saya gitu, tinggal bersama saya gitu maksudnya. Jadi sekarang Ibu dengan ibunya Ibu tinggal di rumah mertua. Enggak, saya sama suami sama anak-anak aja. Terus apa hubungannya sama ibunya Ibu? Ya saya teh kalau misalkan punya rezeki, punya rumah sendiri, saya pengen gitu membawa ibu saya tinggal Jadi bersama maksudnya, saya gitu. oh paham. Berarti Ibu sekarang ini lagi klarifikasi. Saya bukannya nggak mau punya rumah. Siapa yang nggak mau punya Iya, rumah? gitu. Saya juga pengen ngurusin ibu saya sendiri Iya, segala gitu. macam. Dan Tapi hari keadaan tuanya yang misalkan. membuat saya sekarang masih tinggal di tempat mertua. Iya, gitu. Nah tiba-tiba Ibu ada rezekinya sedikit-sedikit. Iya. Menurut Ibu, yang pertama kalau ada yang seperti itu, Ibu tetap tampung karena itu masukan yang baik. Iya. Masukan yang baik itu artinya dia memotivasi supaya ibu bisa punya tempat tinggal sendiri. Yang kedua, mungkin ada perasaannya ibu akan merebut rumah orang tuanya. Iya. Oh, terancam. Ada perasaannya seperti itu karena memang tidak jarang menantu itu seperti itu, tidak jarang. Maka ibu boleh saja, tidak masalah. Udahlah jangan gituin saya pengen kok punya rumah sendiri, saya tidak bakal ambil rumah orang tuamu. Saya takut sama Allah, lagian kalau orang tua mewariskan ini saya tidak ada urusan, saya cuma mantu di sini. Saya Ya, nggak ada betul. urusan dengan warisan orang tuamu, saya nggak ada urusan dengan rumah ini. Saya cuma seorang anak perempuan yang diambil oleh saudaramu untuk tinggal di rumah sini karena kami memang belum punya tempat tinggal. Jadi yakinkan dia dari sekarang, wahai ipar, bahwa saya tidak akan merebut rumah orang tuamu. Ya. Iya, nah itu terus Bu, terus suami ibu, bisa ngomong nggak, Bu? suami ibu kumaha ya? Suami ibu gimana? Suami ibu tuh Ya gimana? katanya sabar aja. Betul. Ya mungkin sifatnya kayak gitu, Ya, nggak Bu, ya. apa-apa. Saya setuju dengan suami ibu karena ibu harus menampungnya, itu sudah jadi resiko tinggal di rumah mertua. Sudah iya. jadi resikonya. Ibu Betul. berdoa saja. Setiap ibu merasa terzolimi, ibu berdoa. Istighfar. Doanya, ya Allah, kenapa itu orang jujur? Tidak usah. Fokus saja doa untuk ya Allah izinkan saya punya rumah sendiri, ya Allah izinkan saya punya rezeki, ya dapat rezeki yang banyak supaya hidup saya tenang, aman, nyaman ya Allah, biar ibadah kepadamu gitu aja Ya, ibu ya. amin. Sabar-sabar ya Bu ya. Masya Allah, Coba sabar-sabar ya Bu ya. maafin saya ipar gitu.
Teteh atau Masya Allah, jangan kemana-mana ya. Selain satu ini kita akan kembali lagi, kita akan bahas lagi nih. Tetap di Islamitin aja mau jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah masih di Islam itu indah. Dan hari ini tema kita adalah jangan-jangan kamu sering galau karena ini. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Masih semangat ya ibu-ibu? Masih, alhamdulillah. Nah yuk kita tonton video tayangan lagi nih. Ini ada orang mau marah, tapi bener juga sih, apa nih yang dibenarkan nih? Wah apa ya, ini dia jemaah. Tadi tuh apa ya, nuntutnya banyak tapi ibadahnya kurang, ikhtiarnya kurang gitu. Ngena banget sih, jadi kayak mau marah, mau protes tapi iya juga sih gitu. Jadi jangan sampai marah-marah ya, jangan sampai Hanya protes. berlaku bagi orang-orang yang beriman. Nah, Gitu. betul. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beriman. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, jadi mungkin Ustaz Syam benar nggak ya? Jangan-jangan kita galau berat tuh ya karena gitu. Terlalu banyak nuntut ke orang lain, bahkan ke Allah. Tapi kita sendiri ikhtiarnya kurang, tidak maksimal. Benar seperti itu mungkin ya Ustadz ya. Baik, silahkan tausiahnya Ustaz Syam. Terima kasih Kak Betari, tapi guru kami Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu. Iya. Kalau lagi nggak dihargai sama orang, galau nggak Bu? Itu karena ibu merasa spesial. Coba kalau ibu merasa saya biasa aja, jadi tidak akan merasa tidak dihargai. Orang merasa tidak dihargai itu karena merasa dirinya pantas dihargai. Tapi kalau datang dengan hati yang tawadhu, saya ini hanya hamba Allah pendosa, saya ini hanya hamba Allah yang sedang ditutupi aibnya, saya ini adalah orang yang penuh kekurangan tapi Allah tutup aibnya. Kalaupun orang tidak hargai kita, kita biasa aja. Kenapa? Saya memang banyak dosa. Kalau orang tidak menghargai kita, tidak dipandang sama orang, ya memang karena Allah cuma tutupi aib saya banyak dosanya. Buat apa saya dihargai manusia padahal saya banyak dosanya? Berarti jangan pernah merasa spesial supaya engkau tidak pernah merasa direndahkan. Orang merasa direndahkan itu kalau dia merasa dirinya istimewa. Orang merasa direndahkan kalau dia merasa dirinya tinggi. Tapi kalau kita merasa diri kita tawadhu, kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, insya Allah kita di mana saja hidupnya tenang, tidak akan pernah galau. Yang kedua, kapan orang biasanya galau ibu-ibu? Manusia bisa galau kalau tidak mendapatkan keinginannya. Jamaah. Yang bisa bikin orang sedih kalau yang dia inginkan, yang dia cintai, dia tidak bisa mendapatkannya, maka bisa galau tuh. Maka apa yang harus dilakukan? Maka maksimalkan usahamu. Sama seperti video tadi. Bagaimana engkau mau menuntut Allah sedangkan engkau diminta sama Allah saja, engkau ogah-ogahan, engkau setengah-setengah, engkau tidak maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi tuntutannya Allah Subhanahu wa taala atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu yang kita inginkan, sangat inginkan, tidak bisa kita dapatkan, atau sesuatu yang kita cintai hilang, itu juga penyebab galau tuh. Yang kita cintai hilang, itu juga bisa bikin galau. Apa jawaban Allah dalam Al-Quran? Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Penyebab galau, sesuatu yang kita cintai hilang, atau sesuatu yang kita cintai kita inginkan tidak bisa dapat, itu sudah dijawab sama Allah. Yang kau cintai belum tentu yang terbaik untukmu, yang kau senangi belum tentu itu baik bagimu. Kadangkala ada sesuatu yang kita suka sekali, lalu tiba-tiba Allah ambil sesuatu tersebut, itu kita akan berterima kasih kepada Allah karena bisa jadi sesuatu itu bisa menjadi kecelakaan bagi untuk kita. Betul Abdullah sekali. bin Abbas itu Kenapa waktu Ustaz? sedang naik kuda dikabari putrinya wafat.
Lalu beliau turun dari kudanya, beliau sholat sunnah 2 rakaat, dia memuji Allah, lalu beliau berkata dengan dia masukkan ke dalam hatinya kata-kata itu, Allah ambil anak saya masih kecil, mungkin karena Allah tahu saya tidak bisa mendidiknya. Jadi cara menghilangkan galaunya itu seperti itu. Jadi Itu selalu seperti mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi. Itu tuh yang susah dan itu yang keren ya. Orang yang selalu bisa mengambil hikmah, ambil positifnya di tengah-tengah keburukannya. Di saat dia lagi di bawah titik terendah itu susah susah sekali, Masya Allah. Semoga kita selalu bisa menjadi orang seperti itu ya Ustaz ya. Amin. Terima kasih Ustaz Syam, Masya Allah. Intinya yang tadi awal Ustadz Syam bilang, jangan merasa spesial ya Bu Ibu ya. Karena spesial itu hanya milik Allah dan juga milik martabak. Betul Ustadz Syam, Masya Allah. Nah ini jamaah, wah siapa nih jamaah yang di rumah, para istri-istri yang sering bikin status repost, tapi yang lihat cuma suaminya doang. Wah sering kan? Nih kayak video tayangan yang ini nih jamaah, yuk kita. Nah itu benar tuh. Itu ngeprank namanya. Ya. Iya, statusnya cuma suaminya doang yang bisa lihat gitu. Pinter itu istrinya ya. Masya Allah ya. Nah ini Bunda, Iya, berkaitan dengan Tabeta. tema kita, manusia sering galau, Iya. berarti karena egonya ya, sulit untuk Bisa menerima jadi. kenyataan Iya. gitu. Kayak suami tadi pergi, kayaknya ke warung doang dia nggak terima, jadinya galau, bikin Iya. status. Iya. Apa benar seperti itu ya? Atau Masya kalau Allah. bahasa luasnya ya, manusia itu galau karena dia tidak bisa menerima takdir yang Allah berikan kepadanya, iya. sulit menerima gitu hatinya. iya. Apa mungkin seperti itu Bunda? Bisa jadi. Bisa Kak Beta. jadi. Kalau gitu silakan Bunda Baik, tausiahnya. terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menerima takdir dari Allah, baiknya atau buruknya, berarti kita melaksanakan, menjalankan rukun iman yang ke-6. Ada berapa rukun iman Ibu? Rukun Islam ada berapa? Jangan terbalik ya. Saking gak fokus jadi terbalik. Mengapa kita itu harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang Allah lah yang menciptakan kita. Jadi kita menerima saja apa yang Allah sudah takdirkan, maka kita terima. Sesungguhnya Allah itu maha sayang kepada kita. Apa tandanya? Kita ditakdirkan jadi wanita. Ustadz Syam, Ustadz Maulana ditakdirkan jadi seorang laki-laki. Nah ketika kita dijadikan oleh Allah jadi wanita, jadi laki-laki, maka tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Kalau kita sedang mendapatkan keburukan-keburukan, maka kita bersabar, itu aja kata kuncinya. Tidak semuanya hal-hal yang kita inginkan itu terwujud. Terkadang ada ditunda. Terkadang hari ini belum terwujud, tahun depan terwujudnya. Kayak tadi Ibu Yuyun, iya, siapa Bu Yuyun ya? Bu Yuyun sekarang ditakdirkan belum punya rumah. Bisa jadi dengan sabar, dengan banyak bersyukur, berdoa, berikhtiar, menabung. Saran dari Ustadz Syam dilaksanakan. Apa? Cari rumah, mengontrak misalkan. Dari mengontrak terinspiring, termotivasi. Mudah-mudahan ini rumah kontrakan bisa kebeli kan gitu tuh. Itu adalah takdir yang baik. Maka takdir itu ada dua, takdir yang bisa dirubah, takdir yang tidak bisa dirubah. Mana takdir yang bisa dirubah? Seperti keinginan-keinginan kita, kalau misalkan belum terwujud berarti sabar. Kalau sudah terwujud bersyukur. Ada lagi keinginan-keinginan yang dalam diri kita belum terwujud, tenang aja, ada Allah. Mintalah kepada Allah. Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Maka husnudzon kepada Allah. Takdir apapun diterima. Baiknya alhamdulillah, tidak baiknya tetap alhamdulillah. Baru kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang menjadikan kita galau, karena kita tidak mampu terbiasa menerima takdir. Maunya takdirnya yang baik-baik aja. Siapa manusia di dunia ini yang takdirnya tidak mau yang tidak baik? Semua pengen takdirnya baik. Betul tidak Bu? Semuanya kita pengen dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam proses apapun, maunya lurus, maunya berhasil, maunya sukses. Tapi tidak begitu, ada ujiannya. Maka untuk mencapai takdir yang baik, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada lain.
Ya, kemudian berprasangka baik kepada Allah. Ingat, hidup itu adalah ujian. Setiap hari kita belajar. Dari hari Senin sampai hari Minggu, ujian kita berbeda-beda. Tema ujian kita berbeda-beda. Dari tahun kita 2020 misalkan, sekarang 2026. Sudah berapa ujian yang sudah kita lewati, betul? Kita menerima takdir Allah, kita bersabar. Orang yang sabar akan menang. Orang yang sabar akan sukses. Hanya dengan kesabaranlah kita mampu menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sedang mendapatkan takdir yang tidak baik, diam, curhatnya hanya kepada Allah. Jangan sampai kita terbalik. Kita lagi menderita, sekampung tahu. La ilaha illallah, kita lagi bahagia, tak ada satupun yang tahu. Iya, betul. Bisa jadi begitu, kurang bersyukur. Nah, kurang bersyukur. Ada juga quotes, you are what you think. Masya Allah. Nah, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Yes. Gitu. Jadi kalau lagi dapat kabar kurang baik atau lagi diterima takdir yang Iya, kurang tetap baik, aja, ya tetap alhamdulillah. harus baik. Terima Sabar. tetap baik, Iya. sabar. Insya Allah kedepannya ada cahaya Mas, buat Nah, kita. itu. Masya Betul. Allah. Terima Amin. kasih Bunda. Sama-sama, Kak Beta. Tepuk tangan jemaah, Masya Allah. Oh, Ibu mau nanya nggak Bu? Mau? Ya udah, ayo atuh kalau gitu langsung kita masuk ke segmen tanya dong, Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Ayo yang mau bertanya tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya? Wah, 2 tangan diangkat, Masya Allah, Ibu keren. Ibu yang ini Kalau tapi 2 tangan nyerah itu. Oh nyerah ya, oh lambaikan ke kamera ya. Ayo Ibu silakan Bu, bisa Ibu? Iya, keren Ibu. Ayo Bu kita ke tengah. Lah silakan Ibu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Cucu dari Majelis Taim Nurjanah, Pangalengan, Bandung. Masya Allah, Ibu Cucu. Nanya apa Bu? Mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Jangan mundur Bu. Ya. Oke, silakan Bu. Nanya apa Bu? Benarkah nggak sih kalau kita galau dikarenakan ada masalah ada masalah yang belum kelar dari ya, Oh. Galau karena ada masalah yang belum kelar. di Oke. masa lalu. Wah, itu aja Bu? Ya. Baik, tepuk tangan dong untuk Ibu Cucu. Baik, Ibu silakan kembali ke tempat duduknya. Iya, silakan Ustadz langsung dijawab. Ya, izin Sasam dan Bunda Tuti yang Masya Allah Tabarakallah. Sebelumnya saya mau nyampein, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Baik itu masa sekarang sebagai perjuangan, maupun masa lalu sebagai sejarah pembelajaran buat kita. Ada juga masalah yang akan datang. Kok bisa? Iya iyalah, anak kita masih kecil-kecil. Jadi hidup ini memang punya masalah. Hadapi masalah itu. Dan ingat, masalah yang kita dapat itu untuk kita. Soal itu buat dirimu, bukan kau lampiaskan kepada orang lain. Jadi jangan pernah melibatkan orang dengan masalah kita. Kecuali, mohon maaf ya, aku punya masalah. Kau datang ke orang, aku punya masalah. Kata orang itu, aku juga punya. Jadi sama-sama punya masalah. Betul tidak? Betul. Makanya jangan melibatkan orang yang membuat masalah itu makin besar. Kenapa? Sebaiknya suami istri itu kalau sudah menikah tinggal di rumah sendiri atau ngontrak. Karena bahaya. Kalau ada orang ketiga, jangan ada 2 dapur 1 rumah. Ya, pertanyaannya, gimana cara mengatasinya? Ada 3. 1. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Yang pertama, berimanlah kepada takdir. Amal ibadah kita itu diangkat 4 kali. Amal manusia itu diangkat 4 kali. Amalan harian di waktu subuh. Makanya bangun subuh. Saya kan alangan. Bukan masalah alangannya. Bangun subuh. Walaupun halangan kan
masih bisa kerja yang lain. Yang kedua, kenapa amalan waktu subuh? Karena malaikat bergantiannya di waktu subuh. Ada amalan mingguan diangkat. Saat kapan? Saat hari Kamis sore sesudah asar. Makanya ada puasa Senin, Kamis. Itu diangkat. Ada amalan tahunan yang diangkat. Namanya apa? Nisfus Sa'ban. Pertengahan Sa'ban di situ amal ibadah. Amalan tahunan di situ namanya takdir. Qada 1, 2, 3. Qada. Qadanya di situ, kadarnya nanti di malam Lailatul Qadar. Ada lagi amalan sekali seumur hidup. Kapan? Ketika nyawa dicabut. Pertama, percaya akan takdir. Semua sudah diatur oleh Allah. Yang kedua, ini yang penting. Kalau masa lalu, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Tobatnya sungguh-sungguh, berhenti, nyesal, berhenti. Apalagi bertekad untuk tidak mengulangi. Dan paling bagus ganti dengan kebaikan. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, kalau ada persoalan masa lalu, tolong lupakannya dengan cara sibukkan diri kita dengan kebaikan. Masya Allah. Perbanyak kegiatan. Masya Ibu Allah. kalau duduk terus Ya lewat bingung terus lagi itu pikirannya. ingat terus. Lebih Iya. bagus sibuk dengan kebaikan. Sehingga kita terpicu untuk Betul. menutupi keburukan dengan Keburukan. kebaikan. Masya Allah. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tinggal Iya. dikasih ayam. Sama bawang goreng. Iya. Atau kalau memang tidak bisa dimakan, kasih aja ayam dia makan. Nah itu dia kan. Jadinya baik gitu ya. Daripada mikirin yang sudah lewat. Pokoknya begitu, tidak ada yang Mas. tidak baik. Semua akan jadi baik. Sampah pun akan jadi kompos. Itu dia betul. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Jadi tergantung bagaimana cara berpikir kita. Begitu ya jamaah ya. Nah ini nih udah semakin kayaknya galaunya pasti hilang nih ya jamaah yang di rumah. Udah harus hilang dong galaunya. Nggak boleh galau lagi ya. Dan setelah yang satu ini kita akan bahas lagi nih. Jadi tetap di Islam itu indah ya jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagusan suara bunda jamaahnya lebih menggelegar gitu. Aduh. Aku kayak Nah ini tema kita hari ini jamaah yang di rumah. Jangan kamu sering galau karena ini. Kayaknya mah harusnya udah hilang ya galaunya Iya, bunda betul, ya. betul. Tapi kayaknya masih ada yang galau karena terlalu memikirkan orang lain Nah. daripada memikirkan diri sendiri. Sering itu begitu. Mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada Betul. kebahagiaan diri sendiri. Kalau jadi bikin galau ngapain seperti itu ya Bunda Ya ya? juga sih, Kak Beta. Nah silakan tausiahnya Bunda. Baik, izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita ini sering tanpa sadar selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, melupakan kebahagiaan diri kita. Angkat tangan yang pernah itu seperti itu terjadi. Pernah nggak ibu mikir orang lain aja yang dibahagiakan, tapi kita nggak bahagia? Pernah nggak? Pernah tidak? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Ada yang memikirkan diri sendiri, yang penting diri sendiri, orang lain nggak peduli, terserah. Ada yang begitu tidak? Yang mana orangnya? Kalau kita selalu memikirkan orang lain harus membahagiakan orang lain. Kalau dalam batasan normal boleh. Tapi kalau sudah tidak normal lagi sampai kita berkorban untuk orang lain, tetapi orang lain kepada kita pun tidak pernah, hati-hati. Yang satu ada ikhlas, yang satu ada ria. Ikhlas dan ria beda tipis. Betul tidak Bu? Si itu pada iya bager.
Itu mah baik. Kenapa baik? Pokoknya mah tukang neraktir, pokoknya mah tukang ini. Pokoknya kalau ada dia enak, hidup tenang, aman. Yang penting bawa badan. Berarti dia memanfaatkan. Kalau kita sudah merasa dimanfaatkan, cepat sadar ini tidak baik karena kita juga banyak keperluan. Betul tidak, Bu? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Membahagiakan orang lain bisa, diri kita menderita. Bagus atau tidak begitu? Jangan lakukan kalau tidak bagus. Yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Dalam setiap amalan apapun, kalau untuk diri kita sedang-sedang saja. Kalau kita menolong, sekali-kali menolong boleh. Manusia itu, Bu, kalau diminta terus kadang-kadang ada bosannya, betul? Memintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Masya Allah, betul? Jadi ibu, kalau misalkan untuk menyenangkan orang lain boleh, tapi yang wajar-wajar saja sesuai kemampuan kita. Utamakan kita juga punya hak untuk bahagia. Betul? Jangan sampai kita hidup itu menyesal, tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan ketenangan, ada tuntutan, ada rasa pengennya untuk membahagiakan orang lain. Bagus atau tidak? Kalau kita membahagiakan orang tua, baru boleh membahagiakan orang tua. Orang tua bukan orang lain, betul? Membahagiakan anak, boleh. Anak menderita karena kasus kita bersama suami, izin, punten, mohon maaf. Misalkan kita ada perceraian dengan suami, yang jadi korban anak. Nah, tibalah saatnya kita harus menjahit kebahagiakan anak kita. Betul tidak, Bu? Jangan sampai anak jadi korban perceraian tapi juga tidak dibahagiakan. Hati-hati, orang lain aja anak kita dilupakan. Betul? Terima kasih Masya banyak Allah, Bunda Tuti, iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk. Tapi guru kami Ustaz Maulana Betari, para alim ulama, para jamaah milakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, Iya. masih galau nggak? Tidak. Udah enggak nih? Gara-gara pengajian udah enggak galau? Tapi ada loh orang sholatnya udah, ngajinya juga udah, baca Quran rajin, zikir juga iya. Tapi subhanallah sudah menjalankan itu semua tapi tetap galau. Itu kenapa ya? Subhanallah. Maka yang diperiksa pertama adalah niatnya. Kenapa? Karena niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu kadangkala lebih berefek dibanding amal itu sendiri. Kalau niatnya bagus, Masya Allah, itu efeknya lebih luar biasa. Itulah kenapa ada pernah pertanyaan dari istri kami sendiri. Itu bertanya, boleh nggak saya baca Quran itu nggak usah ngadap kiblat, nggak usah berwuduk dulu, santai aja biar khatam aja gitu. Maka saya bilang sama dia, kalau yang kau kejar adalah khatamnya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang kau kejar adalah nikmatnya baca Quran, masuknya ke hatimu, ada efeknya dalam kehidupanmu, maka beradablah kepada Al-Quran. Berwudu dulu, tutup aurat, menghadap kiblat, duduk yang benar. Sama Bu dengan solawat. Solawat itu mau ada wudu, lagi khusyuk, enggak khusyuk, itu pasti solawat itu baik. Tapi kalau mau dapat efeknya yang lebih, berwudu dengan baik. Kalau perlu mandi, mandi sunnah. Mandi kenapa mandi? Membersihkan diri, mewangikan diri dalam rangka mau menyebut-nyebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti beda efeknya ketika kita menjalankan adabnya dengan baik. Kita jalankan niatnya dengan baik. Semuanya sama ngajinya. Semuanya sholatnya sama, tapi pasti beda efeknya orang yang ketika datang waktu sholat dia sholat dengan orang yang sebelum masuk waktu sholat sudah mandi, sudah pakai parfum wangi-wangi, lalu dia pakai pakaian terbaiknya, dia baca bacaan terbaiknya, lalu dia sholat, mesti beda efeknya. Sama-sama sholat, tapi beda kualitas sholatnya. Jamaah. Iya. Sama pengajian, sama-sama ngaji, tapi beda-beda itu hasilnya. Kenapa? Beda niatnya, beda adabnya. Ada yang sebelum datang pengajian mandi dulu, ada yang nanti pulang pengajian baru kita mandi.
Ada yang datang pengajian, nyiapin catatan, bawa catatan pergi pengajian. Ada yang bawa kantong plastik mau bawa besek pulang. Ada yang siapin catatan, ada yang siapinnya beda. Subhanallah, ketika lagi ngaji ada yang naik pulpennya, ada yang naik HP-nya. Jadi bagaimana niat kita dan adab kita itu pasti beda efek ke dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jangan-jangan kamu sering galau karena ini. Yuk kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana seperti apa. Silakan Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, jangan-jangan kamu sering galau karena ini. Ternyata karena jauh dari Allah. Seringlah ingat Allah, beribadahlah, perbanyak ibadah kita, perbanyak hal-hal yang membawa kita mengingat kepada Allah sehingga tidak akan ada lagi kegalauan. Apalagi penyebab orang bisa galau karena terlalu berharap terhadap manusia. Ketika kita terlalu berharap kepada manusia, disitulah bentuk kegalauan kita. Kenapa kita berpikir kepada saudara? Karena berharap sama saudara. Kenapa kita berharap? Karena mama itu tidak cinta sama saya. Karena terlalu berharap sama orang tua. Kenapa tidak berdiri dengan dua kaki kita sendiri? Dan yang ketiga, kenapa orang galau? Mungkin karena berburuk sangka akan takdir. Masya Allah, sudah ya, stop galau mulai hari ini. Mulai hari esok kita harus semangat dan membuka lembaran baru. Tetap berpikir positif dan husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kedepannya akan menjadi berkah buat kita ya. Dan tidak galau lagi, Alhamdulillah. Terima kasih jemaah sudah menonton Islam Itu Indah sampai selesai. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu kembali. Saya Betari Ayu, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.